Shalom semua sahabat muda di mana saja berada. Kembali lagi kita mendengarkan apa kata Alkitab buat orang muda. Hari ini kita akan ada di tema hidup manusia itu singkat. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ayub pasalnya yang ke-14 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan buat kita semua bagian kebenaran ini. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Ayat Alkitab yang kita renungkan bersama hari ini dibawa tema dari hidup manusia itu singkat. Ada 3 hal yang saya temukan dari 2 ayat ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman orang muda semua yang ada di luar sana untuk kita belajar apa yang dituliskan di dalam kitab Ayub ini. Yang pertama di ayatnya yang pertama dari pasal 14 dikatakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya. Yang pertama tentang singkat umur manusia. Dan yang kedua, dan penuh kegelisahan. Jadi manusia yang hidup akan selalu penuh dengan kegelisahan. Dan yang ketiga di bagian ayat 2, yaitu penggambaran tentang singkatnya hidup manusia itu. Kita akan masuk dalam pembahasan dari masing-masing bagian, yaitu dimulai dari manusia itu singkat umur hidupnya. Di ayatnya yang pertama dikatakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya. Di dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan bahwa umur manusia itu 70 sampai 80 dan kesudahannya adalah penderitaan. Tetapi kita juga tahu bahwa ada umur manusia yang melampaui angka yang disebutkan oleh Alkitab. Yaitu ada yang bisa 90, ada yang 100 tahun. Tetapi juga ada fakta yang kita tidak bisa tutupi adalah ada juga kematian di bawah dari usia yang disebutkan oleh Alkitab tersebut. Artinya apa? Tidak semua orang mencapai usia yang disebutkan di dalam Mazmur pasal 90, 70 sampai 80 tahun. Umur hidup manusia itu singkat. Ada orang yang hanya dipercayakan untuk beberapa tahun saja. Dan kita juga melihat ada banyak orang yang juga menutup usianya, menyelesaikan masa hidupnya di dunia ini di usia mudanya. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia yang sedang hidup di dunia ini. Kematian itu akan kita hadapi, hanya kita tidak tahu kapan waktunya. Hanya kita tidak tahu giliran kita adalah di tahun kapan. Hidup manusia itu singkat. Berkaitan dengan hidup manusia yang singkat ini, saya ingin membawa kita mempelajari tentang 3 kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah jangan lupa untuk mempersiapkan kekekalan saudara. Orang-orang muda yang diberkati Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa masih muda, masih lama hidup saya. Nantilah pikirin tentang hal-hal rohani itu nantilah. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa manusia yang lahir dari rahim perempuan itu singkat umurnya, singkat hidupnya. Sebentar saja kita ada di dunia ini. Dan di dalam dunia inilah kita diperhadapkan dengan 2 pilihan untuk mempersiapkan tentang kekekalan kita. Yang pertama adalah apakah kita mau memilih untuk mempersiapkan kekekalan kita kelak adalah di surga. Ataukah kita memutuskan untuk di dalam hidup yang singkat ini kita memilih untuk ada di dalam kekekalan penderitaan untuk selama-lamanya, yaitu di dalam neraka. Buatlah pilihan hari ini. Di dalam Ibrani dikatakan bilang kalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jadi teman-teman orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sadarlah bahwa hidup ini singkat. Di dalam hidup yang singkat ini, hal pertama yang harus engkau ingat adalah engkau jangan lupa untuk mempersiapkan tentang kekekalanmu. Buat pilihan hari ini. Apa yang mau engkau nikmati di kekekalan nanti. Kalau engkau ingin menikmati kekekalan, maka hari ini juga buat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena anugerah keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristuslah kita menikmati keselamatan itu. Melalui Yesus Kristuslah kita ada garansi yang sangat pasti bahwa kekekalan kita ada di surga nanti. Karena itu, teman-teman orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang pertama ini saya sampaikan bagi kita, untuk tidak boleh kita lupa. Kita boleh sibuk dengan kuliah kita boleh sibuk dengan sekolah kita boleh sibuk dengan karir kita boleh sibuk dengan segala hal yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Kita mungkin pengen ini itu, kita mau punya ini dan itu, kita pengen bersaing, kita pengen berkompetisi dengan semua orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Tidak ada yang salah dengan hal itu, karena orang muda identik dengan hal-hal tersebut. Tetapi di dalam semua kesibukanmu, saya ingin menegaskan bahwa jangan lupa untuk mempersiapkan tentang kekekalanmu. Buat pilihan hari ini, buat keputusan hari ini, mau di kekekalan macam apa yang engkau pilih? Apakah di dalam surga yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kemuliaan Allah, di mana Yesus yang akan memerintah sebagai Raja di dalam kerajaan yang kekal itu? Ataukah hari ini engkau ingin membenamkan dirimu di dalam dosa, puas-puaskan diri di dalam dosa, melakukan banyak kejahatan, mengabaikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan kelak ketika kita menutup mata, ketika batas umur usia kita di dunia ini selesai, kita belum membuat pilihan untuk ada di surga. Dan pada akhirnya pilihan yang terakhir buat kita adalah kita berpisah dengan Yesus untuk selamanya dan kita ada di dalam neraka yang kekal. Teman-teman orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran ini saya mau tegaskan buat kita, karena kecenderungan anak muda zaman sekarang adalah berpikir bahwa untuk apa peduli tentang Tuhan, untuk apa pikirkan tentang perkara mati, untuk apa memikirkan tentang nanti. Pikirkan sekarang. Kalau engkau mendengarkan bagian renungan ini, engkau harus mengambil waktu untuk memikirkan tentang pilihanmu. Apakah engkau ingin ada di dalam surga bersama dengan Yesus Kristus dan menikmati kebahagiaan, kedamaian yang kekal itu? Ataukah engkau ingin berpisah dengan Yesus Kristus di dalam kekekalan, di dalam penderitaan yang tak bertepi itu? Tentang kebenaran bahwa hidup manusia ini singkat, yang kedua adalah bijaksanalah menggunakan hari-hari hidup yang singkat yang sedang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak pernah tahu kapan nafas yang sedang melekat di dalam tubuh kita ini akan terlepas dari tubuh ini. Kita tidak pernah tahu. Itu adalah rahasia Allah. Karena itu bijaklah mempergunakan hari-hari yang sedang dipercayakan oleh Tuhan. Kembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirimu. Pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Pakai itu untuk menolong sesama. Pakai itu untuk membuat Tuhan disenangkan. Pakai itu untuk membanggakan keluarga kita. Bijaklah mempergunakan hari-hari ini. Pilihlah pergaulan-pergaulan yang tepat. Buatlah keputusan-keputusan yang bijaksana terhadap hidupmu. Kau jangan berkata bahwa saya masih muda, hidup saya masih lama, saya sekarang nikmati dulu, saya mabuk-mabukan dulu, saya menikmati seks bebas dulu, saya menikmati narkoba dulu, saya menikmati kejahatan ini dulu, saya bebaslah menikmati apa saja yang ingin saya nikmati, mumpung masih muda. Sekali lagi, hidup manusia itu singkat umurnya. Karena itu, di dalam waktu yang singkat ini, engkau harus bijaksana. Karena pada saat hari terakhir ketika engkau harus meninggalkan dunia ini,
engkau akan masuk pada satu kehidupan di mana engkau akan mempertanggungjawabkan kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu di dunia ini. Apa yang kau buat? Apa yang kau kerjakan di dalam hari-hari yang Tuhan percayakan ini? Orang muda yang diberkati oleh Tuhan, di tahun 2022 ini saya ingin mendorong kita semua untuk mempergunakan potensi kita dengan baik, mempergunakan hari-hari hidup kita dengan baik. Yang perempuan berhenti untuk gosip, berhenti untuk membangun hal-hal yang tidak baik untuk dirimu sendiri, berhenti untuk hidup dalam hedonisme yang berlebihan. Bijaksanalah dengan kehidupan yang sedang dipercayakan oleh Allah kepada engkau hari ini. Karena engkau tidak tahu kapan batas terakhir usia yang Allah percayakan kepadamu. Kebenaran yang ketiga tentang hidup manusia itu singkat adalah, yaitu tentang pergunakanlah hari-hari yang ada, kesempatan yang ada ini untuk melayani Tuhan. Bicara tentang pelayanan, ini bukan berarti engkau harus ada di dalam gereja berkhotbah di sana. Bukan berarti engkau harus memimpin pujian baru itu namanya pelayanan. Kalau engkau mendapatkan kesempatan untuk mengambil bagian pelayanan seperti itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada banyak pelayanan yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kolose bilang begini, lakukan apa saja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya profesimu, pekerjaanmu, aktivitas sehari-hari yang sedang engkau kerjakan. Kalau sekolah, sekolahlah seperti untuk Tuhan. Kalau kuliah, kuliahlah seperti untuk Tuhan. Kalau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Permuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan waktu yang sedang dipercayakan oleh Tuhan. Tentang melayani Tuhan ini, saya juga ingin mendorong anak muda untuk memikirkan tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan pelayanan pekerjaan Tuhan hanya diisi oleh orang-orang tua. Tapi orang muda harus lebih aktif di sana. Perhatikan sekolah minggu, perhatikan youth di dalam gereja, perhatikan pelayanan ibadah-ibadah raya di dalam gereja, perhatikan pelayanan misi, perhatikan pelayanan diakonia, perhatikan semua jenis pelayanan. Mana yang bisa engkau kerjakan, kerjakan itu. Karena waktu kita terlalu singkat adanya. Karena waktu kita tidak pernah tahu berapa batasan usia yang Allah percayakan bagi kita masing-masing. Andaikan Allah memberikan contekan bagi kita orang muda atau semua manusia ini tentang batasan umurnya, saya yakin dan percaya mendekati hari-hari kematian itulah orang baru mulai untuk memikirkan kebaikan, baru mulai memikirkan tentang Tuhan, baru mulai memikirkan tentang kekekalan nanti. Tapi Allah tidak memberikan informasi apapun tentang batasan usia seseorang. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, mari maksimalkan setiap potensi kita. Mari ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena upahmu ada di sorga nanti. Allah mencatat setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini. Allah menghitung segala sesuatu yang kita korbankan untuk pekerjaannya. Allah dengan teliti menghitung setiap jeri lelah kita. Dan Dia akan memberikan upah kepada setiap orang yang sudah melakukan yang terbaik selama masa hidupnya untuk melayani Dia. Kita sedang ada di dunia. Dunia adalah tempat kita training melayani Allah. Dunia adalah tempat kita melatih diri kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu, anak muda yang dikasihi Tuhan, pakai waktu training kita ini, pakai waktu kita melatih diri kita ini untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Di dalam surga nanti, hanya Allah saja yang akan kita layani, hanya Allah saja yang akan kita permuliakan. Dan itu akan terus dilakukan setiap waktu. Tanpa mengenal batasan waktu, ada di dalam kekekalan. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana luar biasanya keadaan itu. Karena itu kita harus mentraining diri kita, membiasakan diri kita untuk melayani Dia selama kita hidup di dunia ini. Yang kedua adalah di dalam pasal 14 ayat
1 bagian B dikatakan bahwa penuh dengan kegelisahan. Manusia yang lahir dari perempuan selalu penuh dengan kegelisahan. Ada kebenaran apa dari kata penuh dengan kegelisahan ini? Kebenaran yang saya tangkap di sini adalah bahwa selama hidup manusia, manusia tidak akan pernah lepas dari kegelisahan. Manusia tidak akan pernah lepas dari masalah yang membuat dia gelisah. Manusia selama hidup akan merasakan hal-hal seperti tidak bisa tidur karena adanya masalah yang mengganggu. Kita ketika masih hidup, kita akan terus merasakan menghadapi satu masalah, lompat lagi ke masalah yang lain. Selesai yang ini, datang lagi yang lain. Selesai yang satu, datang lagi yang kedua. Kita tidak akan bisa menghindar, akan selalu ada masalah. Sebaik-baik apapun engkau menjalani hidup, engkau sedang hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini. Artinya bahwa hidup di dunia yang penuh dosa ini, artinya dunia ini sudah rusak. Ada banyak masalah di dalam dunia ini, dan itu terdampak pada kita yang hidup di dalamnya. Karena itu kita tidak bisa untuk melarikan diri dari masalah. Kalau kita melarikan diri dari masalah, maka kita akan menjumpai masalah yang lain. Kalau kita menghindar dari satu masalah, kita akan berjumpa dengan masalah yang lain. Karena Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa anak manusia yang lahir dari perempuan akan penuh dengan kegelisahan. Jadi kalau hari ini engkau ada dalam masalah, kau harus bersyukur karena artinya kau masih hidup. Kalau hari ini engkau terganggu tidurmu karena ada hal yang menekanmu secara personal atau ada hal yang kau hadapi yang tampaknya begitu berat, kau harus tetap bersyukur. Kenapa? Engkau masih hidup. Karena orang mati tidak bisa lagi merasakan hal tersebut. Teman-teman bisa membaca pasal 14 ini secara menyeluruh. Bagaimana penggambaran yang diberikan di dalam kitab Ayub ini tentang kehidupan manusia ini. Orang yang sudah mati tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Dia tidak tahu apa yang terjadi atas jasadnya itu, dia tidak tahu. Karena itu, selama kita hidup di dunia yang singkat ini, kita akan selalu berhadapan dengan masalah. Kabar baiknya adalah setiap masalah itu ada masa expirednya. Setiap masalah itu ada masa kadaluarsanya. Tidak ada masalah yang benar-benar kekal di dalam diri kita. Ada waktu masalah tersebut akan selesai. Karena itu kalau hari ini engkau ada dalam masalah, ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan hidup yang tampaknya sangat berat, kau harus tahu bahwa itu akan berakhir. Kau harus tahu bahwa engkau pasti akan bisa melewati itu. Kau harus tahu bahwa itu tidak akan bertahan selama-lamanya di hidupmu. Kenapa? Karena Allah tahu, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Di dalam setiap keadaan kita Allah turut bekerja di dalamnya. Termaksud di dalam masalah-masalah kita. Allah sedang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengandalkan dan mengasihi Dia. Seringkali memang Allah izinkan untuk kita ada di dalam masalah, untuk melahirkan satu karakter tertentu yang mempermuliakan Tuhan. Seringkali Allah izinkan ada satu masalah yang terus ada di dalam diri kita untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya cuma satu, hanya untuk membuat engkau bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Orang muda seringkali sombong, merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa menghandle segala sesuatu. Makanya kadangkala Allah izinkan ada masalah. Allah turut bekerja di dalamnya hanya untuk membuat engkau sadar bahwa kekuatanmu terbatas. Engkau bukan Allah. Engkau tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu. Kau perlu melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Dan yang ketiga adalah di ayat yang kedua. Di sini adalah seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Di ayat yang kedua dari pasal 14 ini memberikan penggambaran tentang hidup manusia yang singkat itu. Seperti bunga yang berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang yang ada lalu lenyap. Betapa cepatnya
Ini penggambaran yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kita orang muda bahwa terlalu cepat hidup di dunia ini, terlalu singkat adanya. Jika terlalu singkat, maka mari bijaksanalah mempergunakan hari hidup yang ada. Mari pergunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Mari terlibat dalam melayani Tuhan. Mari kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini kau ada dalam masalah, mari datang kepada Tuhan, karena itu tidak akan terlalu lama di dalam hidupmu. Masalah itu akan selesai, masalah itu akan berakhir. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Allah tahu takaran kekuatanmu. Allah memberikan dan mengizinkan satu persoalan ada di dalam kehidupan kita. Itu ada batasannya. Karena itu, di dalam perenungan hari ini tentang hidup manusia yang singkat ini, saya ingin mengingatkan orang-orang muda untuk mengingat kembali akan hal ini. Kau jangan sibuk bekerja, sibuk kuliah, sibuk untuk mengurus urusanmu, sibuk sekolah, sibuk dengan segala hal yang menjadi urusan pribadimu, dan lupa untuk memikirkan tentang Tuhan. Lupa untuk mempersiapkan dirimu tentang kekekalan nanti. Lupa untuk melayani Tuhan. Lupa untuk mengembangkan potensi yang ada untuk mencapai maksimalnya potensimu itu dan dipakai untuk mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, biarlah lewat renungan hari ini, lewat apa kata Alkitab untuk orang muda hari ini, kau harus ingat bahwa umur hidupmu itu singkat adanya. Karena itu, pergunakanlah waktu-waktu yang sedang Tuhan percayakan buat engkau hari ini. Doa saya, hari ini engkau diingatkan dan engkau mengambil keputusan untuk memikirkan tentang kekekalanmu, untuk bijaksana mempergunakan hari-hari hidupmu, untuk sadar bahwa setiap kegelisahan, setiap masalah ini bukan berarti Allah sedang tidak baik padamu. Tetapi masalah akan selalu ada di sekitar orang-orang hidup. Dan engkau perlu menghadapi itu. Kau tidak perlu menghadapi sendiri. Kau harus libatkan Yesus karena Dia sanggup untuk memberikan pertolongan bagi setiap orang yang sedang berbeban berat. Dan kau harus ingat bahwa terlalu singkat hidup yang sedang diberikan ini. Apa kata Alkitab hari ini kiranya menolong kita untuk memahami akan kehidupan yang sedang kita miliki hari ini. Terima kasih. Shalom.